Rekomendasi film tersedih Indonesia yang teman-teman Kevo sudah bisa nikmati di aplikasi Netflix. Sebelum ke daftar filmnya, yuk teman-teman Kevo support terus channel Kedai Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Langsung saja ke daftar filmnya. Film pertama ada film Ketika Berhenti di Sini. Bercerita tentang kehidupan seorang desainer grafis, Anindita semesta. Kita tak sengaja bertemu dengan seorang arsitek bernama Edison Kartasasmita dan mulai menjalini hubungan dengannya. Kisah cinta mereka berjalan sampai 4 tahun hingga pada akhirnya Dita merasakan hubungan itu hanya berjalan di tempat dan muncul rasa menuntut. Pertengkaran pun terjadi, tetapi siapa sangka Ed mengalami kecelakaan mobil lalu meninggal. Atas peristiwa tersebut, rasa bersalah terus menyelimuti Dita dan membawa duka mendalam di hatinya. 2 tahun kemudian, Ivan Randuana, yakni sahabat kecil Dita, menjadi kekasih Dita dan bersama-sama mencoba menjalani kehidupan baru. Ivan sendiri sudah menyukai sang sahabat sejak duduk di bangku SMA dan selalu berusaha mengobati Dita dari masa lalunya. Saat Dita mulai berdamai dengan kenyataan, dia justru menemukan hadiah terakhir dari Ed. Sebuah kacamata look dengan teknologi augmented reality membuat Dita bisa kembali menghadirkan sosok Ed sampai tiba di titik Dita tak bisa membedakan antara yang nyata dan tidak nyata. Bagaimana kelanjutan kisah Dita? Teman-teman bisa menonton film Ketika Berhenti di Sini di aplikasi Netflix. Film kedua ada 172 Days. Film bioskop 172 Days berkisah tentang perjalanan seorang perempuan bernama Najira Safa yang memutuskan untuk berhijrah agar dia bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Sebelumnya Najira diceritakan pernah terjebak dalam lingkungan dan pergaulan yang bisa dikatakan jauh dari agama dan cenderung sangat bebas. Melalui perjalanan hijrahnya, Najira Safa kemudian jadi banyak belajar tentang ilmu agama dan sering menghadiri majelis pengajian. Pada suatu hari, saat Najira mendatangi salah satu tempat pengajian, dia bertemu dengan seorang ustadz bernama Amir Ajikra. Pertemuan keduanya berujung membuat Najira dan Amir memutuskan untuk menjalani ta'aruf. Akhirnya keduanya melangsungkan pernikahan dan Amir yang memiliki ilmu agama yang tinggi menuntun sang istri yang sudah berniat hijrah supaya bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah keduanya menikah, rumah tangga mereka berlangsung harmonis selama 172 hari hingga tiba pada momen Amir menderita sakit dan mengharuskan Najira untuk merawat suaminya yang sedang terkapar lemah. Najira begitu setia menemani suaminya selama dia tidak berdaya, sampai akhirnya Amir dinyatakan meninggal dunia oleh dokter yang menangani penyakitnya itu. Bagi teman-teman Kevo yang penasaran dengan kisah lengkap Najira dan Amir, kisah cintanya, teman-teman bisa nonton film 172 Days di aplikasi Netflix. Film ketiga ada film berjudul Budi Pekerti. Film ini berkisah tentang seorang guru bimbingan konseling yang bernama Ibu Prani yang berselisih paham dengan salah satu pengunjung di pasar. Ketika perselisihan itu sedang terjadi, tanpa sepengetahuannya ada seorang yang merekam dan mengunggahnya pada media sosial. Selanjutnya video yang telah diunggah tersebut akhirnya viral dan mendapatkan komentar negatif dari netizen. Netizen menilai sebagai seorang guru, sikap Bu Prani tidak mencerminkan seorang guru yang baik. Video yang telah viral tersebut akhirnya didengar oleh kepala sekolah tempat dia mengajar. Atas kejadian tersebut, pihak sekolah mengancam akan mengeluarkannya dari sekolah. Selain berdampak pada sekolah, kejadian itu juga ikut berdampak pada keluarganya. Keluarga Bu Prani tidak bisa tenang karena identitas mereka selalu dicari-cari kesalahannya. Selain itu, mereka dihakimi dan dikecam atas kejadian tersebut. Diceritakan Bu Prani memiliki 2 anak, yaitu Tita dan Moklas. Kedua anak Bu Prani tersebut pun bertekad ingin membantu permasalahan ini agar cepat terselesaikan. Mereka juga menjaga supaya bapak mereka yang bernama Didit tidak mengetahui permasalahan tersebut karena sedang mengidap depresi. Bagaimana kelanjutan kisah Tita dan Moklas dalam mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang sedang mereka hadapi? Apakah masalah ini akan terus berlanjut atau berakhir dengan klarifikasi?
Untuk mendapatkan jawabannya, yuk teman-teman Kevo nonton film Budi Pekerti di aplikasi Netflix. Film keempat yang teman-teman Kevo bisa nikmati adalah film Air Mata di Ujung Sajadah. Film Air Mata di Ujung Sajadah bercerita tentang perjuangan seorang ibu bernama Akila yang berpisah dengan anaknya selama 7 tahun. Akila selama ini tidak mengetahui kalau anaknya ternyata masih hidup. Diceritakan Akila melahirkan bayi dari pernikahan yang tidak direstui oleh ibunya, Halimah, setelah suaminya meninggal. Halimah lantas berbohong pada Akila kalau bayinya meninggal saat dilahirkan. Halimah pun memberikan cucunya kepada pasangan Arif dan Yumna yang sudah lama menikah namun belum memiliki anak. Bayi itu diberi nama Baskara yang artinya cahaya. Suatu ketika Halimah jatuh sakit sehingga ia yang tinggal di London langsung pulang ke Indonesia. Saat itulah ibunya mengungkapkan bahwa anaknya Akila masih hidup. Halimah baru mengetahui anaknya masih hidup setelah 7 tahun kemudian. Ia awalnya tinggal di London lantas pindah ke Solo, Indonesia untuk mendapatkan anaknya kembali. Namun rencana mengembalikan anaknya ke pelukannya ternyata tidak semudah itu. Ia harus menghadapi orang tua asuh Baskara yang telah merawatnya sejak baru lahir. Akila sebagai ibu kandung merasa berhak mengasuh anaknya, sementara Yumna tidak sanggup melepaskan Baskara yang sudah dianggap seperti anak sendiri. Lantas siapakah yang lebih berhak menjadi ibu dari Baskara? Teman-teman Kevo bisa menikmati film Air Mata di Ujung Sajadah di aplikasi Netflix. Nah, film kelima atau film yang terakhir yang benar-benar bisa membuat teman-teman Kevo mengalirkan air matanya adalah film Ngeri Sedap. Film ini mengisahkan pasangan orang tua Pak Domu dan Marlina alias Mak Domu. Mereka dikaruniai 4 anak yaitu Domu, Sarma, Gabe, dan Sahat. Suatu hari Pak Domu dan Mak Domu gelisah karena keempat anaknya semakin jarang berkunjung ke kampung halaman. Mereka akhirnya menyusun rencana agar seluruh anaknya pulang dari perantauan. Mak Domu memutuskan untuk berpura-pura bertengkar hebat dengan sang suami. Pertengkaran itu diatur sedemikian rupa agar terdengar ke telinga anak-anaknya. Ketika mengetahui kabar tersebut, keempat anaknya akhirnya pulang dari perantauan. Namun mereka terkejut saat tiba di Medan karena pertengkaran tersebut ternyata hanya kebohongan belaka. Meski menuai reaksi beragam dari anak-anak, pada akhirnya pertemuan itu mengobati rasa rindu. Mak Domu juga menyampaikan keinginan untuk melihat anak-anaknya menikah. Di sisi lain, ia juga menyimpan suatu rahasia besar yang tak ingin diketahui keluarga sebelum keinginan tersebut tercapai. Masing-masing anak juga ternyata memendam keresahan ketika berurusan dengan keluarga. Seperti apa kisah lengkap Domu, Sarba, Gabe, dan Sahat? Bagaimana kelanjutan kisah keluarga Domu? Teman-teman bisa temukan jawabannya di aplikasi Netflix. Nah, teman-teman Kevo, itulah kelima film Indonesia yang bisa membuat teman-teman Kevo banjir air mata. Semoga teman-teman Kevo suka dengan informasi kali ini. Yuk teman-teman Kevo support terus channel Kedah Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah mengikuti informasi sampai akhir. Sampai jumpa di informasi-informasi berikutnya.